Cara mensucikan hati. Kajian ini disarikan oleh Pustaka Buya Hamka. Pertanyaan: apa saja yang dapat membersihkan hati? Jawaban: tidak asing lagi bahwa sebaik-baik yang mensucikan jiwa seseorang adalah ilmu syar'i, dan ilmu yang paling agung adalah marifatullah, mengenal Allah. Memahami ayat-ayat Al-Quran serta asma dan sifat yang terkandung di dalamnya. Hayatilah nama dan sifat Allah Azza wa Jalla yang maha indah itu, kemudian beribadahlah kepada Allah dengannya. Karena hal itu dapat menumbuhkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, dalam jiwa seorang hamba. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran Surah Fatir ayat 28. Maka, barang siapa lebih mengenal Allah Azza wa Jalla, pastilah dia akan lebih merasa takut kepadanya. Kemudian yang kedua adalah banyak membaca serta mentadaburi Al-Quran. Karena ketekunan dalam membaca dan mentadaburinya dapat membukakan pintu-pintu kebaikan yang tak terhingga, menghilangkan kesedihan, dan menyingkirkan kesusahan. Yang ketiga adalah istighfar. Memohon ampunan Allah Azza wa Jalla. Karena segala ujian yang menimpa seorang hamba baik berupa rasa cemas, malas atau bahkan musibah, semua itu disebabkan oleh dosa-dosanya sendiri. Dan peleburnya adalah istighfar. Karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wahai sekalian manusia, bertaubatlah dan mohon ampunlah kalian kepada Allah. Karena sesungguhnya aku bertaubat kepadanya 70 kali dalam sehari." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Dan dahulu para sahabat menghitung lebih dari 100 kali dalam satu majlis beliau mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Dan terimalah taubatku." Setiap hamba tidak mungkin luput dari kesalahan dan sifat kurang bersyukur, sehingga harus senantiasa memohon ampun atas segala kehilafannya. Walaupun seandainya dia telah berusaha menjalankan segala ketaatan dan meninggalkan segala larangan, tetaplah dia tidak akan mampu mensyukuri segala nikmat yang telah dikaruniakan kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah." Quran Surah Ibrahim ayat 34. Bagaimana dia mensyukuri nikmat umur, penglihatan dan pendengaran, nikmat harta dan anak keturunan, nikmat rasa aman, Islam dan iman, serta nikmat mengenal sunnah Rasul. Dan masih banyak lagi karunia-karunia Allah Azza wa Jalla yang maha agung. Itu semua wajib ia syukuri. Dan karena ia tidak mungkin sanggup mensyukuri semua nikmat tersebut, maka hendaklah senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kekurangan
Yang keempat, memperbanyak zikir, karena menyebut dan mengingat nama Allah Azza wa Jalla akan melapangkan hati dan membuat segala urusan menjadi mudah. Dan lebih dari itu, sesungguhnya zikir dapat menguatkan seorang hamba. Sebagaimana diriwayatkan kisah Fatimah yang mendatangi Rasulullah atas saran Ali untuk meminta seorang pembantu guna meringankan pekerjaan rumahnya. Karena setiap hari dia memasak dan memikul kayu bakar sendiri. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengabulkan permintaan tersebut. Beliau datang ke rumah mereka dan mengajarkan zikir sebagai ganti daripada pembantu. Maukah kalian berdua aku tunjukkan pada sesuatu yang lebih baik dari seorang pembantu? Apabila kalian hendak tidur, maka ucapkanlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 34 kali. Maka itu semua jauh lebih baik bagi kalian dari seorang pembantu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud lebih baik pada hadits di atas bukan hanya dalam masalah pahala. Akan tetapi juga menunjukkan bahwa barang siapa tekun membaca zikir-zikir tersebut akan diberi oleh Allah Azza wa Jalla kekuatan, semangat dan etos kerja yang membuatnya tidak butuh pembantu lagi. Oleh karenanya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengkisahkan bahwa Ibnu Taimiyah, gurunya, apabila selesai menunaikan salat subuh, beliau tetap duduk di tempatnya. Beliau terus berzikir hingga terbit matahari, kemudian salat sunnah 2 rakaat. Lalu beliau berkata, inilah asupan giziku, kalaulah aku tidak mengkonsumsinya pastilah kekuatanku akan sirna. Cobalah amalkan hal ini wahai saudaraku. Tetaplah duduk di tempat setelah salat subuh dan sibukkan diri dengan mengingat dan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian solatlah 2 rakaat setelah matahari terbit sepenggalan naik. Niscaya akan engkau dapatkan kekuatan baru.